pemahaman itu sakinah ya, sakinah, jadi cinta. Kemudian mawadah warohmah ya, warohmah itu artinya penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang itu artinya cirinya melindungi, mengayomi, menjadikan tentram, ya, menjadikan keberadaannya itu menjadikan tenang. Itulah warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Nah, dari keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah diharapkan bisa membentuk generasi ulul albab atau generasi rohani. Ah, kemarin sudah kita sampaikan, cinta sejati bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tetapi menerima pasangan kita dengan sempurna. Kemudian di dalam hadis juga diterangkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan sia-sia. Apa itu? Sendaguro dan permainan, kecuali 4 perkara. Ya, semuanya itu, ya, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah itu adalah perbuatan sia-sia, sendaguro dan permainan, kecuali 4 perkara. Apa itu? Sendo gurunya suami dengan istri. Berlatih berkuda artinya olahraga. Berlatih memanah dan mengajarkan renang. Nah, jadi di sini memang di dalam keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu suami istri itu ya apa? Artinya ya rukun tadi. Kadang mungkin sering bersendaguru. Ya kalau di majelis kita ada nidom ya tiap hari untuk selalu bercengkrama, gelenian ya. Kalau bahasa beliau gelenian, gelenian itu ya bicara dari hati ke hati, curhat ya. Walaupun hanya mungkin 20 menit, 30 menit. Nah, itu. Nah, itu dalam rangka apa? Menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ya, di antara keluarga yang kurang kurang sakinah mawaddah warahmah, di antara keluarga yang selalu cekcok, selalu mungkin ada masalah, pertengkaran, itu salah satunya kurang komunikasi antara suami dan istri. Kurang komunikasi antara suami dan istri. Makanya di majelis kita itu diharapkan suami istri itu setiap hari meluangkan waktu barang sebentar 20 sampai 30 menit suami istri itu untuk saling bercengkerama, gelenian, ya curhat dari hati ke hati. Itu dalam rangka apa? Untuk membangun komunikasi yang efisien, yang efektif, yang baik. Ya, mungkin yang membicarakan tentang keluarga, membicarakan tentang anak-anak, membicarakan tentang ya mungkin sekolahnya dan lain sebagainya. Sehingga terjadi komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik ini akan menjadikan hubungan kita tambah dekat, tambah erat, tambah mesra gitu. Kemudian ini tantangan ya, jadi tantangan membangun manusia seutuhnya. Ini tadi kan parenting ya, artinya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, menyiapkan generasi yang ulul albab, generasi yang robbani. Tapi di balik itu banyak tantangan karena kemajuan teknologi, kemajuan internet, ya kemajuan ya komunikasi, tantangan untuk membentuk manusia yang holistik, yaitu jadi manusia yang holistik itu apa? Manusia yang potensi spiritualnya itu terasah dengan baik. Jadi ini istilahnya ya potensi-potensi pada anak kita. Potensi fisiknya, kesehatan fisiknya harus prima, harus kita latih. Jangan sampai anak-anak mager, malas gerak.
hanya di depan HP saja, tiap hari di depan HP saja, tiap hari di depan laptop saja, maka ini akan mempengaruhi ya potensi fisiknya. Ya, seharusnya anak-anak itu eh, tulangnya harus tumbuh, darahnya harus tumbuh, ginjalnya harus tumbuh, parunya harus berkembang. Tapi karena hanya mager, malas bergerak, ya akhirnya potensi fisiknya kurang terasah, kurang maksimal. Juga potensi akademiknya, nah, kita harus memperhatikan bagaimana sekolahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana nilai matematikanya, bagaimana nilai bahasa Inggrisnya, bagaimana perkembangan tahfidznya. Nah, itu orang tua selalu mengecek, orang tua selalu memantau. Jangan hanya mengandalkan pendidikan di sekolah, tapi di rumah juga dipantau. Nah, ini. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara semuanya, Islam tidak membedakan, tidak membuat dikotomi artinya. Perbedaan antara pendidikan, ya, pendidikan umum dan pendidikan diniyah. Islam itu ya holistik. Jadi nilai akademi baik, nilai agamanya juga baik. Ya, istilahnya otaknya Jerman, hatinya Mekah. Nah, itu. Sehingga memang nanti umat Islam harapannya bisa menguasai bumi ini, bisa mengelola bumi ini dengan baik. Dengan kemudian potensi sosial, ya sosial ini bagaimana anak-anak itu teman bermainnya. Apakah dia hanya di rumah saja, tidak punya teman? Kalau tidak punya teman, berarti dia sulit adaptasi. Jadi orang yang sukses itu orang yang mampu beradaptasi. Nah, kalau potensi sosialnya tidak diasah, anak-anak hanya di rumah, istilah sekarang itu bedroom kultur ya, kultur kebiasaan di kamar saja, itu juga kurang baik. Ya, anak-anak harus sosial, harus bermain, harus sepak bola, harus mungkin layang bermain layang-layang, harus bermain kejar-kejaran, nah, sehingga potensi sosialnya ini baik, ya berlatih untuk bertanggung jawab, berlatih untuk sportivitas, berlatih untuk kejujuran, ya ini diasah. Kemudian potensi kreatif, ya kreatif, anak-anak kreativitasnya harus diasah, ya jangan sampai kita itu istilahnya ya ini membunuh potensi kreatif anak-anak. Potensi emosinya juga harus dikelola, jadi makanya tanggung jawab. Kadang bermain itu bisa menang, kadang bermain itu kalah, ya kadang bermain itu draw. Itu dalam rangka juga untuk mengembangkan potensi. Ya. Kalah hal yang wajar, namanya permainan. Nah, nah, itu semuanya kalau potensi spiritualnya baik, ya potensi spiritualnya baik, pemahamannya agama baik, insya Allah semua potensi-potensi ini semuanya nanti bisa kita arahkan. Nah, peran suami dalam keluarga. Jadi suami ini penting ya, suami itu. Ya, jadi memang suami istri itu harus membuat agreement, ya. Agreement itu ya persetujuan. Artinya seias kata, satu langkah, satu derap, satu tujuan, ya, satu visi dan misi. Ya, itu suami istri. Suami istri yang baik. Jangan sampai suaminya punya ide A, istrinya punya ide B. Ya, suaminya punya keputusan C, istrinya punya keputusan D, ya nggak baik. Jadi harus semuanya harus saling agreement. Jadi membuat persetujuan yang baik, membuat konsep yang baik, membuat visi misi yang baik, yang semuanya ya dengan sadar suami istri itu melaksanakan. Ya, misalnya, Bunda, kita harus berbeda dengan orang lain dalam kebaikan. Orang lain duduk, kita sudah harus berjalan. Orang lain berjalan, kita sudah harus berlari. Orang lain berlari, kita harus sudah tidur.
orang lain tidur, kita sudah harus bangun. Jangan sedikit pun berhenti berbuat baik sampai soal niat. Kita tidak boleh lalai karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Ya, keberhasilan anak ya. Jadi keberhasilan anak itu jangan terlalu mengandalkan sekolah. Karena 2/3 keberhasilan pendidikan itu ada di rumah. Ya ada di rumah. Karena sekolah itu hanya 8 jam. Sisanya di rumah. Ya, yang mungkin 16 jam di rumah. Sekolah kan hanya di rumah. Maka jangan terlalu mengandalkan sekolah. 2/3 keberhasilan pendidikan itu ada di rumah. Keberhasilan pendidikan anak adalah hasil integrasi kedua orang tuanya. Jadi keberhasilan anak itu tidak melulu tanggung jawab suami, juga tidak melulu tanggung jawab istri. Tapi suami istri punya peran penting. Suami istri punya peran yang sama. Ya, punya peran yang sama. Ya, untuk istilahnya bagaimana anak-anak kita bisa berhasil, ya, sukses dunianya, sukses agamanya, sukses akhiratnya, sukses akademiknya, dan lain sebagainya. Bukan sekedar untuk ibu, sementara bapak beraktivitas di luar rumah. Malah sebenarnya lebih besar tanggung jawab seorang ayah dibanding ibu. Contoh, Rasulullah memanggil ayah dari anak yang mencuri, bukan ibunya. Jadi kalau anak itu mencuri, anak nakal itu yang ditanya ayahnya, iki anaknya sopo, bapaknya sopo, bukan ibunya siapa. Ya, ayah dalam mendidik anak itu ya punya peran yang sangat dominan. Contoh ayah idaman dalam Al-Quran, Luqman, Ibrahim, ya mereka mentarbiyai anak dan istrinya, ya keluarga Imron, ya Imron, ya Imron, Luqman, Ibrahim itu kan yang di dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Imron, ya keluarga Imron, ya. Jadi Imron itu bukan nabi, tapi disebut dalam Al-Quran. Luqman juga bukan nabi. Ya, Imron itu adalah ayah dari ya Maryam, ya Bunda Maryam. Bapaknya Maryam itu adalah Imron. Imron itu adalah kakeknya Nabi Isa. Bukan nabi, tapi disebut dalam Al-Quran. Ayah. Ya, 3 fase interaksi dengan anak. Ini menurut Dr. Ibrahim El-Feki ya. Jadi 7 tahun pertama diperlakukan seperti raja. 7 tahun pertama diperlakukan seperti raja. Jadi anak-anak usia SD ya, usia SD kelas sampai kelas 1, anak sampai kelas 1 itu diperlakukan sebagai raja. Masa pembentukan tumbuh kembang otak dan menyerap informasi. Ya, anak ini minta apa dituruti. Yang penting ya tidak mengganggu kesehatan. Yang penting tidak mengancam jiwanya. Nah, misalnya minta gendong, ya saat itu digendong. Minta ya mungkin apalah ya. Itu selama permintaan itu baik ya untuk tumbuh kembang anaknya. Juga tidak boleh setiap permintaannya ya dituruti ya. Kalau permintaan misalnya memang mengganggu kesehatannya, mengancam jiwanya, mengganggu masa depannya, ya tidak boleh dituruti. 7 tahun kedua
perlakukan ia seperti tawanan perang dalam kedisiplinan. Jadi 7 tahun kedua berarti ini SMP ya. Jadi umur 14 tahun. Ya, perlakukan ia seperti tawanan perang dalam kedisiplinan. Masa penanaman sikap. Disiplin, 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 dan disiplin. Ya, ini 7 tahun kedua. 7 tahun ketiga berarti umur 21 tahun. Berarti sudah mulai kuliah, lulus SMA. Ya, dan seterusnya. Perlakukan ia sebagai teman atau sahabat. Jadi ya misalnya usia-usia lulus SMA itu ayah punya peran penting terhadap anak. Jadi perlakukan anak itu sebagai teman. Ya mungkin nonton film bareng, makan di bareng, makan di warung bareng, makan sego kucing bareng. Ya kadang anaknya yang menggoncengkan ayahnya. Ya sebagai teman, ya sehingga kalau ayah orang tua dekat pada anaknya, anak ini mau curhat apapun kepada anak itu tidak ragu-ragu lagi, tidak canggung lagi karena memang diperlakukan sebagai sahabat, sebagai teman karib, sebagai teman dekat. Ya, tadi kadang nonton film bareng, film-film yang baik, film-film yang edukasi, mengedukasi, ke warung bersama dan lain sebagainya. Mungkin Jumatan bersama, sholat ke masjid bersama, eh, jalan-jalan bersama. Nah itu untuk menumbuhkan ya rasa bahwa anak itu diperhatikan. Jadi kalau 21 tahun jangan diusir dari rumah. Nanti minggat betul, malah jadi pang nanti. Ya, jadi pang. Semua anak bulan baik minggat kono, minggat tenan itu. Ini nggak akan pulang. Nah, ini tantangan orang tua ya, tantangan pembangunan karakter abad 21. Ya, tantangan sekarang untuk membangun karakter sulit pada anak. Berarti bukan tidak bisa, bisa, sangat bisa. Hanya tantangannya berat. Nah, tantangan seberat apapun pasti ada solusinya. Setiap generasi tantangannya berbeda. Zaman Nabi tantangannya adalah kafir Quraisy. Berbeda. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi berbeda lagi. Tapi itulah agama. Ya, pasti tiap generasi tantangannya berbeda. Nah, ini kan ada video, ada internet, ada film, ada handphone, mungkin televisi sekarang sudah mulai ditinggalkan, majalah mungkin sudah juga ditinggalkan, masyarakat ya, masyarakat, film, handphone, internet, video ini kan terus merongrong karakter kita, merongrong ya karakter anak-anak kita, merongrong orang tuanya, ya. Orang tua tidak hati-hati, ya memberikan handphone tidak pada tempatnya, tidak pada masanya, justru ya memberikan ya eh, apa ya istilahnya sesuatu yang menjadikan mereka bunuh diri. Bunuh diri pelan-pelan tapi tidak terasa. Ini karakter ya, termasuk masyarakat ini lingkungan. Lingkungan sekarang sudah luar biasa. Kita eh, sekarang lingkungan masyarakat itu masyarakat dunia maya. Ya, bukan masyarakat sekitar kita, masyarakat dunia maya yang mempengaruhi ya otak kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi moral kita, mempengaruhi keputusan kita. Masyarakat dunia maya. Begitu kita buka handphone kita, Android kita, gambar-gambar porno sudah luar biasa. Ini tantangan orang tua, ya. Makanya kita harus hati-hati, harus waspada, harus jeli, selalu kita pantau
Lalu kita arahkan, jangan sampai orang tua terlena. Orang tua terlena begitu sedikit saja, oh anak-anak sudah jauh, sudah jauh. Ya, ini menjadi orang tua hebat, menjadi orang tua hebat dalam mendidik anak ya, dimulai dari bersiap-siap menjadi orang tua, parenting ya di sini. Jadi eh, parenting itu penting menjadi bagaimana menyiapkan orang tua yang baik, ya bersiap-siap menjadi orang tua. Ya mungkin orang tua tidak hanya mungkin pengetahuan saja, tapi harus dipraktekkan. Memahami peran orang tua. Orang tua itu apa perannya? Mendidik, mengarahkan, ya mengayomi, ya mendidik terutama pemahaman tentang agama. Ya, kemudian memahami konsep diri orang tua. Sebagai orang tua itu seperti apa konsepnya? 4, melibatkan peran ayah. Ya. Ayah ini penting, ya, karena di sosok sosok ayah itu di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, kemudian yang kelima mendorong tumbuh kembang anak. Bagaimana anak bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan sempurna. Gizinya harus baik, ya, misalnya. Gizi yang baik tidak harus mahal, misalnya. Membantu tumbuh kembang balita, menjaga anak dari pengaruh media tadi. Ya, jadi harus harus orang tua harus jeli. Misalnya main HP yang dibuka apa, menu apa yang dibuka, file apa yang dibuka. Nah, itu orang tua harus jeli. Ya, 8, menjaga kesehatan reproduksi balita, membentuk karakter anak sejak dini. Ya. Jadi ini dulu Bapak, Ibu, dan semuanya. Eh, Nanti masih kita lanjutkan ya, parenting ini buahnya ada 94 slash. Ya, ini baru ke 29. Ya, masih banyak. Ya, 99 slash baru dapat 29 slash. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Apa saja yang berkaitan dengan materi, yang berkaitan dengan yang kemarin kita sampaikan, atau yang berkaitan dengan kesehatan. Monggo silahkan, persilahkan. Oke, ini untuk pertanyaan dari Ahad lalu dulu, oke. Oke, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca kata perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Yang diperbaiki dalam sholat apa, Ustadz? Apakah ketepatan waktunya, pemahaman makna bacaan dan gerakan, atau apa, Ustadz? Dan Ya, oke, jadi aqamus sholata, ya, mendirikan sholat itu banyak. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang menang, itu salah satunya mendirikan sholat. Sholat itu kunci utama untuk suatu keberhasilan apapun ya. Innalladzina yadaluna alkitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratun lan tabur. Ya, dalam surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 29. Jadi eh, perdagangan yang tidak pernah rugi, perdagangan yang selalu menguntungkan, ya. Coba diulang nggak apa-apa itu. Surat ke-35 ayat 29. oke. Quran Surat Fatir, surat ke-35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. ya. Jadi perdagangan yang selalu menguntungkan, jual beli yang selalu menguntungkan, perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya innalladzina yadlunal kitabullah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ya, membaca. Kita tidak hanya sekedar membaca, kita itu membaca, ya, kemudian memahami, ya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian waqamusolah itu mendirikan sholat, ya, artinya mendirikan sholat. Karena orang yang mendirikan sholat itu beda orang yang melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat itu hanya menggugurkan kewajibannya saja. Tapi kalau yang namanya mendirikan sholat, asar sholat, bekas sholat itu nampak. Bekas sholat apa? Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tadi perbaiki sholatmu. Ya, ini ya banyak namanya perbaiki sholatmu itu, ya, sholat di awal waktu. Sholat harus kusuk, ya, sholat harus tumak ninah. Tumak ninah artinya gerakan-gerakannya, ya, tepat. Gerakan-gerakannya itu, ya, jadi kalau rukuk ya betul-betul rukuk. Kalau sujud ya betul-betul sujud. Tidak seperti ayam memangsa, ya, ayam ini jadi mentotol mangsanya. Nah, dul 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 tidak. Iya, sujud ya sujud tumak ninah. Nah, kemudian juga khusyuk. Khusyuk itu artinya ingatnya hanya kepada Allah. Pas sholat ingatnya hanya ingat kepada Allah. Maka hal-hal yang tidak menjadikan khusyuk itu ya diberesi dulu sebelum sholat. Misalnya, kan dalam hadis juga diterangkan, matikanlah kompormu, ya, tutuplah bejanamu, ya. Kalau mungkin waktunya hujan, misalnya kita itu menjemur pakaian, ya dintas dulu, ya seperti itu. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan tidak khusyuk. Jadi tadi awal waktu, kekhusyuan, tumak ninah, niat ikhlas, ya termasuk memperbaiki sholat kalau kakung laki-laki di masjid. Sholatnya di masjid, berjamaah di masjid. Nah, nah, yang dikerjakan tidak hanya sholat wajib saja, memperbaiki sholatnya. Jadi sholat sunnah juga dikerjakan. Sholat sunnah, ya, eh, rawatib, ya, dikerjakan. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib dikerjakan. Termasuk mungkin sholat tahajud, termasuk sholat duha. Nah, itu namanya memperbaiki sholatnya. Kalau kita bisa memperbaiki sholat kita, maka urusan kita akan dimudahkan. Akan diperbaiki urusan kita. Nah, itu jadi memang maknanya luas memperbaiki sholat itu. Ya, dari berjamaah di masjid, awal waktu, khusyuk, tumak nina, tidak hanya mengerjakan sholat wajib, sholat sunnah juga dilazimi, dibiasakan. Jadi, ngoten mungkin. Yang lain, paham ya? Oke, Ustaz. Tadi masih ada lanjutannya pertanyaan Ustaz. Oke, tadi lanjutannya adalah dan perbaikan dalam hidup yang didapatkan nanti apa Ustaz? Terima kasih. Ya, itu jadi orang yang sholat, mendirikan sholat, bisa mencegah perbuatan faksa dan mungkar. Kalau bisa mencegah perbuatan faksa dan mungkar, mereka menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu janji Allah, ya, janji Allah dalam surat At-Tolak ayat 2 akhir, 3 awal, dan 4 akhir. Wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja. Akan dimudahkan, ya,
dari kesulitan hidup, diberi jalan-jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh. Allah memberikan, ya, mencukupkan, ya, kebutuhannya. Kemudian ayat 4 akhirnya ditutup, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, min amrihi yusra, semua urusannya dimudahkan. Itu buah dari ketakwaan janji Allah. Bukan berarti kita memperbaiki sholat tujuannya, ya, apa istilahnya, untuk dunia saja, tapi akhirat juga kita capai. Jadi seperti itu. Ya, Ustaz. Kemudian pertanyaan langsung dari Mbak Siska Nur Fajri. Silakan. Silahkan, Mbak Siska Nur Fajri. Monggo. Silakan Mbak Siska Nur Fajri untuk menyalakan mikrofonnya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mbak saya Siska izin gimana ini? saya dari Bogor Ustaz. Oh, silahkan ya. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan Islam itu terhadap kesehatan mental atau mental health ya, terus trauma, inner child yang terluka, dan sebagainya ya, atau gangguan-gangguan psikologi lainnya itu Ustaz. Terus Ya, apakah benar eh, orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan psikologis tadi itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhannya, jauh dari Allah gitu. Secara kan kalau dipikir-pikir eh, untuk membentuk satu generasi yang tadi ulul albab tentang parenting, kayaknya mustahil suatu generasi itu bisa menciptakan itu kalau individunya tersebut saja dalam hal mental mungkin terganggu gitu. Contohnya saja mungkin contohnya anak-anak yang dari broken home mungkin bagaimana mereka bisa menciptakan generasi itu sedangkan mereka saja babak belur gitu Ustaz. ya, Apa yang harus mereka lakukan untuk berbenah diri untuk bisa bisa menciptakan generasi yang ulul albab tadi yang baik agamanya, baik dunia, akhiratnya semuanya Ustaz. ya, Secara yang mereka saja tuh tidak ya tidak memenuhi komponen itu, Ustaz. Terima kasih, ya. Ustaz. Ya, jadi kembali kepada konsep awal. Kalau semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, nanti akan baik. Jadi Allah meninggalkan dua perkara ini. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, ya pasti kamu akan, ya, akan selamat, ya, ya akan selamat. Ya, jadi memang kalau orang-orang yang tadi ya mungkin kesehatan mentalnya kurang baik karena lahir dari keluarga yang broken home, dari lingkungan yang broken home, dari masyarakat yang broken home, maka dakwah ini terus disampaikan, dakwah agama ini. Ya, terus disampaikan, kebenaran Islam ini terus disampaikan. Kalau mereka itu memahami agama dengan baik, jadi memahami dengan baik, kemudian mengamalkan dengan baik, umat Islam itu akan maju. Umat Islam itu akan cerdas. Umat Islam itu akan menguasai. Maka jalan satu-satunya dakwah terus berlanjut. Ya, dakwah harus sampai kepada telinga-telinga mereka. Dakwah harus sampai kepada, ya, telinga-telinga mereka. Jadi sampai kepada hati-hati mereka. Nah, itu.
Nah, nanti insya Allah seperti yang kalau pemahamannya agama baik, nah nanti mereka akan menguasai seperti janji Allah. Coba diulang lagi surat An-Nur ayat 55. Coba diulang An-Nur surat ke-24 ayat 55. Oke, Ustaz. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum as-solat as-solihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya ya'budunani la yusrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ini luar biasa ayat ini ya. Jadi ini diuraikan luar biasa. Jadi eh, Dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, ini wa'adallahul ladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, untuk bisa beramal soleh itu harus ngaji. Namanya amal soleh itu ya amalan yang dicontohkan, diperintahkan oleh agama, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana kalau tidak bisa ngaji? Ya, bagaimana kalau mereka tidak ngaji? Ya, tidak akan bisa beramal soleh. Makanya dakwah ini ya harus sampai. Bukan kita tidak menyalahkan mereka karena mereka tadi lahir di lingkungan yang sudah sebenarnya lahir beliau itu fitrah, lahir siap menerima agama tauhid, tapi karena dilahirkan di lingkungan yang tidak baik. Itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang ini, zaman dulu juga seperti itu, lahir di kalangan kafir Quraisy, penyembah berhala, penyembah batu. Tantangannya harus berat. Makanya Nabi terus dakwah terus. Setiap nabi tantangannya beda-beda. Setiap nabi dakwah, jangan sampai disogok ya. Dakwah hanya lillahi robbil alamin. Terus disampaikan kebenaran Al-Qur'an Sunnah ini sampaikan sampai ya relung-relung jiwa mereka. Nah, kalau mereka nanti tersentuh oleh dakwah, ya hidayah masuk, ya mereka akan mengubah segalanya tadi. Akan mengubah, dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi. Ya, diridhoi dan dia sungguh akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Makanya ini tugas kita ya, bukan tugas mereka, tugas kita yang kita ini ya insya Allah sedikit ya
sedikit tahu tentang agama ini. Makanya agama yang baik, agama yang benar, ini jangan hanya untuk diri kita sendiri, kita dakwahkan minimal ke keluarga kita. Kalau keluarga kita nanti sudah kita dakwai, mungkin ke masyarakat, mungkin ke teman-teman kita, ke handetolan kita, family kita, terus dakwah, terus dakwah. Nah, seperti itu, ya. Memang sehat itu komponennya kan sering saya sampaikan. Sehat itu kan ada 5 ini ya. Sehat fisiknya, sehat sosialnya, ini sehat yang paripurna. Sehat psikis, sehat mentalnya tadi. Sehat spiritualnya dan sehat ekonomi. Sehat itu ada 5. Ya. Nah, ini orang orang hanya sehat fisiknya, dia belum sehat. Kalau fisiknya sehat tapi tidak mau bekerja, tapi hanya diam di rumah saja, tidak mau sosialisasi, jika dia bukan dikatakan sehat. Nah, sehat yang paripurna meliputi 5. Sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, yang keempat sehat sosial, yang kelima sehat ekonomi. Sehat ekonomi mampu bekerja. Kalau anak-anak gimana belum bekerja? Anak-anak rajin belajar, fokus untuk belajar. Kalau orang tua gimana? Sudah pensiun, dia mampu untuk ini apa artinya mandiri. Ya bisa mandiri. Mandiri itu misalnya sekolah sendiri, memakai baju sendiri, bersisir sendiri, makan sendiri, potong kuku sendiri. Ya, itu. Jadi seperti itu Mbak Siska ya. Jadi yang lain silahkan. Ya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau numpang tanya, adakah setan gundul nyuri uang? Kalau ada, bagaimana mengusirnya dan doanya agar pergi? Enggak ada ya. Jadi kita percaya kepada yang gaib, tapi yang gaib itu yang diterangkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Kalau yang gaib itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tidak harus percaya. Ya, jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ya, dan seterusnya. Bil ghaibi, percaya kepada yang gaib. Yang gaib ini yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib untuk beriman yang gaib ini. Misal kejadian neraka, surga, nanti akan dihisab, ya, ini akan dibangkitkan kembali, ada siksa kubur, ya. Nah, itu kan yang gaib. Nah, kalau setan gundul nggak diterangkan dalam Al-Quran. Dicuari hadisnya, Al-Qurannya sampai mungkin kiamat, mungkin nggak ketemu. Nggak percaya, jadi nggak ada setan gundul, yang ada orang gundul. Ya orang gundul, potong gundul, nyolong. Nah, itu yang ada ya, nggak ada setan gundul. Ye, atau ye? Ya, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau sakit kepala seperti flu atau jumpleng, tapi tidak flu, baru rasanya di hidung bagian atas kayak ada ingusnya, tetapi tidak flu, itu penyakit atau bagaimana Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, itu gejala flu ya. Mau flu, ya, mau flu, mau pilek, mau batuk. Ya, itu kan biasanya irung tersumbat. Kalau orang Jawa banyai ya. Nah, seperti itu artinya baru gejala. Kalau sudah seperti itu, ya untuk istirahat. Ya, minum yang banyak, air putih hangat, makanan yang bergizi, dan untuk istirahat. Nah, istirahat yang paling baik adalah tidur. Bisa nanti minum ramuan, apa, eh, jahe, kunyit, kemudian temulawak itu. Jadi kalau memang seperti itu untuk istirahat, nanti misal untuk istirahat dengan tidur pulas, ya insya Allah akan sembuh tersendiri. Jadi dihindari minum es, dihindari dingin-dingin, dihindari kecapean. Untuk istirahat, pokoknya untuk tidur, dah tidur.
nanti bangun tidur enteng sendiri dan insya Allah akan sehat. Itu baru gejala flu, mau flu. Nah, ngoten ya? Oke, Ustaz. Dan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bekam ada kalanya di kulit hitam sekali. Bagaimana caranya agar cepat hilang bekasnya? Ya, bekam ya. Jadi bekam ini ya memang harus alatnya harus steril, ya, harus steril. Nanti kalau alatnya steril, jangan sampai alatnya tidak steril. Kalau tidak steril nanti malah malah mungkin tertular penyakit. Ya, harus steril, apapun harus steril karena bekam ini kan termasuk mengeluarkan darah. Ya, artinya kuman bisa masuk dari situ, virus bisa masuk dari situ, bakteri, jamur bisa masuk dari situ. Makanya harus steril. Ya, steril, alatnya steril, ya, sehingga tidak justru sembuh dari satu sakit, tapi malah datang sakit yang lain. Artinya tertular sakit yang lain, jangan sampai. Namanya sembuh ya, harapan kita ya sembuh paripurna, sehat paripurna tadi. Nah, untuk menghilangkan itu ya memang itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Ya nanti butuh waktu. Yang penting ini jadi meningkatkan imun sistemnya. Jadi eh, kita sering menyampaikan ya 8 obat alami, mencegah dengan 8 obat alami. Satu, ya udara yang segar, udara yang segar. Dua, sinar matahari. Tiga, air yang bersih. Empat, mungkin memantang. Lima, gizi yang seimbang. Enam, istirahat yang cukup. Tujuh, aktif bergerak. 8, ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, kalau 8 obat alam ini kita praktekkan, insya Allah akan sehat. Kemudian 5J ya, 5J dalam urusan makan tadi, gizi seimbang tadi, 5J ya, 1 jam makan, jenis makan, jumlah atau porsi makan, jurus memasak dan jitu mengunyah. Nah, ini kalau kita terapkan, al-wiqayatu khairu minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau kita itu makan dengan baik, ya akan sehat. Jadi tidak ada suplemen atau obat yang lebih baik daripada makanan yang sehat. Artinya makanan yang sehat tidak bisa digantikan dengan suplemen ataupun obat. Maka gizi seimbang tadi ya. Nah, jadi kalau makan itu misalnya piring itu kita bagi. Piring itu kita bagi. Ya, separuh adalah sayur, seperempat adalah nasi, dan seperempat adalah lauk. Ya, nah, itu insya Allah akan sehat. Dan sehat yang paripurna insya Allah sehat tanpa obat. Hidup sehat tanpa obat. Jadi, ngoten nggih? Ya, Ustaz. Dan Alhamdulillah pertanyaan sudah tersampaikan semua, Ustaz. Nggih, sudah cukup. Oke, sudah cukup, Ustaz. Nggih, berapa ini laporan terakhir yang masuk? Oke, untuk laporan saat ini yang menyimak dan mengikuti adalah 25 serta dari Zoom, Ustaz. Untuk Facebook dan YouTube belum bisa live karena Mas Bagus baru sakit, jadi belum bisa live, Ustaz. Oh, nggih. Nggih, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama ini, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan agama ini. Dari saya sekian, Taufik Walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ja'far untuk materinya pada malam hari ini. Dan juga buat saudara-saudara semuanya, terima kasih. Alhamdulillah masih istiqomah dalam mengikuti kajian ini. Yang mana pada malam hari ini membahas tema tentang parenting untuk mendidik generasi-generasi kita menjadi generasi yang organik.
Oke, dan dari saya kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.